Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Revita Febridinova dengan NIM 2411013030. Saya dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi mata kuliah Kewarganegaraan kelas 28 dengan dosen pengampu Bapak Anton Nurusari. Tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran HAM revisi reformasi Pilkada 98 meminta agar masyarakat tidak lupa terhadap sejarah reformasi. Seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban penunjukan teman-temannya. Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tetapi juga dalam keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan. Keanekaragaman ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang mendapatkan hak yang sama. Ada yang ditindas karena perbedaan, ada yang kehilangan haknya karena kekuasaan, dan ada yang menderita karena ketidakadilan. Di balik harmoni yang kita cita-citakan, ada pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab. Apakah setiap manusia benar-benar memiliki hak yang sama? Dokumenter ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam makna HAM dan tantangan dalam mewujudkannya. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Konsep ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai peradaban telah berusaha menegakkan keadilan dalam kebebasan manusia. Namun, tonggak utama dalam perjuangan HAM terjadi pada tahun 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini menetapkan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak untuk hidup tanpa diskriminasi, dan hak atas kesamaan. Hak untuk hidup tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Sejak saat itu, berbagai negara termasuk Indonesia telah meratifikasi prinsip-prinsip HAM ke dalam hukum kebijakan.
Bentuk dan contoh pelanggaran HAM. Meskipun telah diakui secara luas, pelanggaran HAM masih terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk banyak hal, mulai dari diskriminasi hingga kekerasan fisik. Perundungan atau bullying. Perundungan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan sosial. Korban sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi. Pengeroyokan. Pengeroyokan adalah tindakan brutal yang menghilangkan hak individu atas keamanan dan perlindungan. Banyak kasus pengeroyokan terjadi akibat ketidaksepakatan kecil yang berujung pada kekerasan massal. Pelecehan. Pelecehan, terutama pelecehan seksual, adalah pelanggaran HAM yang merusak martabat seseorang. Korban sering mengalami stigma sosial, dan dalam banyak kasus, keadilan sulit dicapai karena berbagai hambatan hukum dan sosial. Pembunuhan. Pembunuhan adalah pelanggaran HAM yang paling ekstrim. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang sah adalah bentuk ketidakadilan terbesar yang mencerminkan kegagalan dalam penegakan HAM. Upaya perlindungan HAM. Tidak semua kisah tentang HAM adalah cerita tentang penderitaan. Ada banyak organisasi, aktivis, dan gerakan sosial yang berjuang untuk memastikan setiap manusia mendapatkan haknya. Di Indonesia, ada Komnas HAM dan berbagai LSM yang berusaha melindungi hak individu melalui advokasi dan kebijakan. Di tingkat internasional, Amnesty International dan Human Rights Watch menjadi garda terdepan dalam mengawasi hak asasi manusia. Tetapi, perlindungan HAM bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi besar. Setiap orang memiliki peran dalam memperjuangkan HAM, mulai dari berbicara lantang melawan ketidakadilan hingga memastikan bahwa hak setiap individu di sekitar kita dihormati. Penutup. Pada akhirnya, hak asasi manusia bukan hanya sekedar hukum atau deklarasi resmi. Ia adalah fondasi bagi kehidupan yang adil dan bermartabat. Kita semua memiliki peran dalam menjaga HAM. Tidak peduli besar atau kecil, setiap tindakan, setiap kata, dan setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak. Sebagai individu, kita dapat menjadi bagian dari perubahan dengan memahami, menghormati, dan memperjuangkan HAM. Kita dapat membangun dunia yang lebih baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi mendatang.
kutipan inspiratif dari tokoh pejuang HAM. Kita semua berhak untuk hidup dengan bermartabat. Mari berani bersuara, berani bertindak, dan menjadi bagian dari gerakan yang melindungi hak setiap manusia.